Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita doakan doa panggilan CM. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya harapan Israel, Sang Penyelamat di saat yang sulit, pandanglah dengan belas kasih dari surga, lihatlah dan kunjungilah ladang anggurmu, alirilah kali-kalinya, pergandakanlah bibit mudanya, dan selesaikanlah apa yang kau tanam dengan tanganmu sendiri. Panenan memang berlimpah, namun sedikitlah pekerjanya. Karena itu kami mohon kepadamu yang empunya panenan, agar engkau mengutus pekerja-pekerja ke panenanmu. Perlipat gandakanlah bangsa ini dan datangkanlah sukacita yang lebih besar, agar dibangunlah benteng Yerusalem. Ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu. Jangan ada batu di sana yang tidak kau pasang sendiri dengan tanganmu yang maha suci. Adapun yang telah kau panggil, jagalah mereka dalam namamu dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami, kami ya Tuhan, dalam Kristus menjadi satu keluarga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih umat Allah, dimanapun Anda berada, yang saat ini berdoa bersama di tempat Anda masing-masing. Secara khusus, keluarga besar Serikat Sosial Vincentius Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah penyertaannya dalam perjalanan hidup kita dalam SSV yang hari ini merayakan ulang tahun ke-57. Perjalanan yang panjang namun juga penuh tantangan dan banyak hal yang harus kita kembangkan dalam karya pelayanan kepada orang miskin. Maka dalam tantangan-tantangan itu pasti selalu ada, maka kita juga perlu belajar dari Injil hari ini, bacaan hari ini, yang mengajak kita untuk merenungkan di mana kebaikan itu selalu ada bersama dengan kejahatan, namun kebaikan justru
memberikan suatu dampak yang besar supaya dapat berkembang secara lebih baik. Karya-karya cinta kasih yang dipercayakan Tuhan kepada kita justru berkembang karena banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, menyadari salah dan kelalaian kita, supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami.
intensi misa kita pada hari ini, kita mohon penyertaan Tuhan dan Bunda Maria untuk Ananda Cynthia Regina yang akan menempuh ujian SBMPTN, semoga berjalan dengan lancar. Juga mengucap syukur atas ulang tahun Jen Viola yang ke-18, Vincentius Kevin yang ke-10, Rafael Nicholas Setiawan, dan Vincent Geraldi, serta Steve Thornton. Kita juga mohon kedamaian abadi dan kerahiman Tuhan bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan, yaitu Anna Maria, Kwik Leong Hao, Kwik Peng Wi, Luki Watasari, Yohanes Surapto, Wilhelmus Alexander Supusepa, Franciscus Sundaru, dan Teresia Wijayanti. Mari kita satukan dengan doa gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu
sungguh besarlah Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan langit dan bumi, sebab rahasia kerajaan-Mu Kau buka untuk orang sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudari yang terkasih, pertama-tama saya mau menyapa sahabat-sahabat saya, Vincentian, selamat ulang tahun SSW Indonesia yang ke-57. Saya percaya bahwa ulang tahun ke-57
Ini bukan sekedar prestasi kita, tapi juga rahmat Allah yang bekerja, yang tumbuh dalam diri kita, sehingga semangat Osanam itu sungguh-sungguh membakar cinta kita. Dimanapun kita berada, kita selalu memberikan iman yang dewasa, pertumbuhan persaudaraan yang penuh kasih selalu ada di antara kita, dan kita selalu gemar menjalin relasi dengan orang-orang miskin untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan hidup mereka, sehingga dimanapun SSW berada, mereka selalu diberi kemurahan hati. Saudara yang terkasih, sekali lagi selamat ulang tahun untuk SSW Indonesia yang ke-57. Hari ini kita akan belajar bersama bahwa dalam kehidupan kita prinsip tabur tuai itu harus terjadi. Menabur kasih, maka kita akan menuai kebahagiaan. Kalau kita rajin berelasi yang sehat, maka persahabatan akan kita tuai. Kita punya banyak teman. Kalau kita menabur semangat Osanam dengan iman yang dewasa, persaudaraan, sehingga kita gemar bermurah hati, maka di situ saya yakin dunia akan penuh dengan orang-orang yang mengasihi. Maka penting tabur dan tuai. Nah, persoalannya adalah ketika kita menabur kasih itu, ternyata kadangkala kita malah menuai lalang. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mengapa kita menabur kasih tapi kok menuai semak-semak? Berduri lagi, tumbuh lalang. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar firman Tuhan hari ini, saya menemukan beberapa hal yang patut kita pelajari supaya kita sungguh-sungguh iman kita diteguhkan. Ternyata ketika kita menabur kebaikan kasih itu, seorang musuh datang. Nah, musuh datang itu waktu kita tidur. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Kita kerap tertidur. Di gereja kita mendengarkan firman, pulang nggak bawa apa-apa. Ada 2 orang ke gereja bersama-sama. 2 orang pergi gereja mendengar firman yang sama, tetapi yang satu optimis, berarti gandumnya sungguh-sungguh tumbuh baik. Yang satu pesimis, berarti kekristenannya lalang. Kita sama-sama bekerja, tapi yang satu begitu giat, disiplin, semangat, berlimpah-limpah energi untuk membantu orang. Tapi yang satu di kantor yang sama, tempat kerja yang sama, lelet, tidak disiplin, selalu gosip. Nah, itu kekristenan yang lalang itu. Kita bisa melihat bagaimana kadangkala lalang itu ada di sekitar kita. Maka ini penting bagi kita, jangan sampai iman kita itu tertidur. Kalau kita kerja berarti bertambah kekuatan. Kalau kita berdoa berarti menguatkan iman kita. Kalau kita berelasi yang baik, maka sebetulnya persahabatan kita makin hari makin dahsyat. Jangan buat iman kita tidur. Kita perlu sungguh-sungguh merawat benih yang Tuhan taruh dalam diri kita, sehingga berkembang, sehingga subur, sehingga sungguh-sungguh kita adalah gandum-gandum yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ingat, jangan sampai buat benih gandum itu akhirnya enggak terawat dengan baik, alias tidur. Kita perlu berjaga, kita perlu merawat, kita perlu memaksimalkan diri, sehingga menjadi gandum-gandum yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya pelajari yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana hamba-hamba tadi cepat bereaksi. Ingat, kita selalu kalau ada aksi, selalu ada reaksi. Ketika kita menabur benih yang baik, gandum yang terbaik, ternyata ada lalang di sana. Nah, kita sering bereaksi. Kita sering cabut saja. Nah, reaksi-reaksi itulah yang ditunggu oleh setan. Sehingga yang terjadi dalam pelayanan itu marah-marah. Yang terjadi dalam pekerjaan itu akhirnya kita suka mutung.
putus asa, kecewa, lari dari Tuhan. Sehingga hal-hal itu yang mengganggu pelayanan kita. Pelayanan mestinya makin maksimal, pesat, tetapi akhirnya karena tadi reaksi untuk mencabut tadi, reaktif negatif itu, porsi kita, energi kita habis untuk hal-hal yang demikian. Padahal semestinya kita lebih bisa maksimal, meningkat, tampilan kita lebih bagus. Tapi karena kita sering reaktif, kita sering marah-marah dalam pelayanan, kita sering berurusan dengan cabut-mencabut itu urusan Tuhan. Energi kita harus fokuskan pada kekuatan kita, merawat gandum yang paling baik. Meskipun di sekitar kita itu banyak lalang yang terjadi. Fokus energi kita pada kekuatan untuk menumbuhkan gandum yang terbaik. Sehingga pada akhirnya waktu panen kita sungguh diberi kelimpahan. Tetapi kalau fokus kita, energi kita habis untuk lalang, saudara-saudara yang terkasih, pelayanan sehebat apapun makin hari makin mundur. Energi kita habis. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat tadi bagaimana Tuhan itu mengizinkan lalang untuk tumbuh bersama dengan gandum. Perhatikan, Tuhan izinkan lalang itu tumbuh bersama. Itu artinya selalu berdampingan dengan masalah, selalu berdampingan dengan kesulitan, selalu berdampingan orang-orang yang putus asa, selalu berdampingan dengan orang-orang yang menjengkelkan, menyakitkan. Ingat, energi kita jangan habis untuk itu. Saudara yang terkasih, biarkan tumbuh bersama. Fokuskan pada kekuatan kita untuk menumbuhkan merawat gandum yang terbaik. Tumbuh bersama itu berarti kita harus sabar, kita harus dalam situasi sulit itu harus kokoh kuat iman kita. Tumbuh bersama itu berarti jangan sampai mata kita akhirnya kecewa. Ada orang gajinya sama, kerja yang sama juga. Yang satu disiplin luar biasa, yang satu waduh telat, nggak teratur hidupnya, kerjanya acak-acakan. Suatu ketika yang disiplin ini melihat, kok enak ya, gaji sama, kok dia nggak dimarahi. Nah akhirnya ikut-ikutan, saudara-saudara yang terkasih. Jangan sampai gandum itu bermutasi, pindah jadi lalang. Ini sangat berbahaya sekali. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Biarkan tubuh bersama, fokuskan kekuatan kita pada pertumbuhan kekuatan yang kita miliki sehingga sungguh-sungguh tidak ada kekecewaan, tidak ada yang nama putus asa, yang ada itu kesabaran, kekuatan, kegigihan supaya kita sungguh-sungguh menabur, menanam, merawat gandum yang terbaik itu. Yang terakhir, saudara yang terkasih, dikatakan perbedaan lalang dan gandum itu sebetulnya mirip, saat bertumbuh itu mirip sekali. Makanya jangan cabut. Waktu panen ini yang penting. Pada waktu panen itu berarti sebuah penantian, sebuah keutamaan yang Tuhan munculkan dalam diri kita supaya sungguh-sungguh waktu panen nanti yang penting. Perbedaannya kalau lalang itu tinggi, sombong dia, kayaknya berhasil, tinggi, luar biasa, itu hanya semu saja, sementara saja. Sedangkan gandum kalau sudah berbuah berisi itu merunduk, rendah hati, tenang, kuat. Disitulah saat di mana lalang itu gampang sekali dicabut karena tinggi, nggak berbuah lalang itu. Saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Ketika kita ditabur Tuhan, benih-benih yang terbaik, mari kita pelihara, jangan tidur. Kita sungguh-sungguh fokuskan energi, kekuatan kita pada perawatan, pada bagaimana kita menjaga supaya benih ini pada akhirnya di masa panen kita menuai berlipat-lipat ganda. Tuhan memberkati. Amin.
Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan diteguhkan olehnya, marilah kita mendoakan doa kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Tes. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan keteladanan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki Santo Vincentius Apaulo, ya Tuhan Allah kami, berkatilah paroki kami supaya dapat membawa umat untuk belajar sabar dan belas kasih terhadap semua orang seperti yang telah Engkau ajarkan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Serikat Sosial Vincentius Indonesia, Bapa kami bersyukur karena Engkau memberikan karya pelayanan yang dipercayakan kepada kaum awam, dan kami merayakan ulang tahun yang ke-57 pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati karya-karya dan niat baik para anggota SSV, dan Engkau mengembangkan karya ini sehingga banyak orang yang terlibat untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang miskin, yang papa, dan yang membutuhkan pertolongan dari para kaum awam yang mau terlibat melayani. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk-Mu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memeluk-Mu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Teman-teman SSV Indonesia, selamat ulang tahun, selamat berkarya untuk selanjutnya, dan teruslah dalam semangat yang ditanamkan oleh Beato Osanam, melayani dan memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, yang dipercayakan kepada kita. Matahari terbenam di kala senja, burung camar terbang mengangkasa. Selamat ulang tahun SSW Indonesia. Semoga kita semakin teguh dalam pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam hidup, keluarga, pelayanan, dan harapan serta niat baik mendapat berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkurban, tiada karya tanpa derita. Salib dipanggul, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Halo, saya Romo Pikep, Kategorial Kuspan Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar Serikat Sosial Vincentius Indonesia yang ke-57. Semoga semua anggotanya tetap sehat. Semoga dalam pelayanan tetap semangat. Dan jangan lupa 57 maju. Atas nama Kongregasi Misi Provinsi Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-57 untuk SSP Nasional. Mari kita merayakan hari ulang tahun yang ke-57 ini dengan merefleksikan kembali, dengan lebih menghidupi spiritualitas dan karisma Santo Vincentius. Di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang berkekurangan, untuk saudara-saudari kita yang kurang beruntung, kita bukan melayani mereka sebagai pekerja sosial, tetapi kita melayani mereka sebagai pasukan Santo Vincentius, di mana di dalam pelayanan kita bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Di mana di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kita memancarkan spiritualitas dan karisma Santo Vincentius. Di mana di dalam pelayanan-pelayanan kita lakukan, kita juga mengungkapkan kasih Kristus, sehingga orang-orang yang kita layani merasakan kasih Kristus. Orang-orang yang kita layani melihat karisma dan spiritualitas Santo Vincentius, sehingga mereka pun juga bertumbuh di dalam kasih, harapan, dan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang dilumpuhkan.
banyak orang dilemahkan. Apakah kita juga demikian? Saya berharap tidak. Kita sebagai anggota SSV, kita melihat bahwa COVID-19, virus corona adalah suatu tantangan. Tantangan bagi kita untuk semakin aktif dan kreatif di dalam melayani orang-orang yang berkekurangan. Kita semakin tertantang untuk mencari cara-cara baru, jalan-jalan baru di dalam pelayanan kita. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-57. Selamat melayani dengan semangat baru. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan Anda. Halo sahabat Vincentian yang terkasih, hari ini sungguh luar biasa mengagumkan karena SSV Indonesia ulang tahun yang ke-57. Saya berharap di hari raya ulang tahun 57 ini makin maju dalam cinta kasih, makin maju dalam iman, sehingga banyak orang-orang yang miskin, yang membutuhkan itu terlayani dengan baik. Karya-karya kita harus dikenal karena cinta kasih. Salam Vincentian, teman-teman SSV dimanapun Anda berada. SSV merupakan karya Allah yang dipercayakan kepada kita kaum awam, di mana kita diberi kesempatan untuk melayani orang-orang miskin di sekitar kita. Tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-57. SSV seharusnya memberikan suatu kontribusi terhadap bangsa Indonesia, secara khusus memberi perhatian di mana kehadiran gereja melalui Anda kaum awam untuk lebih melayani dan menyapa kaum miskin dimanapun kita berada yang dipercayakan kepada Anda. Matahari terbenam di kala senja, burung camar terbang mengangkasa. Selamat ulang tahun SSV Indonesia. Semoga kita semakin berjuang melayani kaum bapa. Hi everyone, to all of you, all Vincentians in Indonesia, the members of the Society of Saint Vincent de Paul Indonesia. Happy 57th Feast of Anniversary to all of you. In this time of pandemic, let's we do all this celebration by respecting human dignity, sharing our hope and encouraging our fellow human to take part to combat the virus of self-indifference around us. In Saint Vincent de Paul, we are all brothers and sisters. Many greetings from Malang, Indonesia, Father Greg, CM. God bless us all. Mewakili para Romo Domus Jakarta, keluarga Vincentian dan SSW Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun SSW Indonesia ke-57. Tuhan memberkati. Amin. Saya Romo Wastanto CM yang menjadi moderator dari SSV Konferensi Santa Maria Diangkat ke Surga Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada SSV Indonesia yang ke-57. Saya yakin SSV sungguh-sungguh mempunyai makna baik di dalam gereja maupun di masyarakat. Karena itu saya tetap berharap bahwa SSV makin meningkatkan pelayanannya. Dan pelayanan itu terutama diarahkan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang jarang dijangkau oleh khalayak ramai. Pergilah ke periferi, kata Bapak Paus Fransiskus. Kami mengucapkan Komisi bagi Serikat Sosial Vincentius Indonesia
yang telah memasuki usia ke-57. Kiranya dengan memasuki usia ini, Serikat Sosial Vincentius Indonesia semakin mantap dalam mewujud nyatakan iman kepercayaannya kepada Tuhan, terutama dalam pelayanan dan juga mencintai kepada Tuhan dalam diri sesama yang miskin dan menderita. Dan dengan perayaan ke-57 ini, saya juga harapkan bahwa Serikat Sosial Vincentius Indonesia nantinya bisa semakin banyak libatkan orang-orang untuk karya kasih ini, terutama kaum muda. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang memerlukan uluran tangan dari kita, memerlukan cinta dan pelayanan kita, karena mereka rentan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan saya berharap kita semakin aktif dan juga kreatif dalam karya pelayanan untuk meringankan beban mereka yang rentan karena COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Selamat ulang tahun untuk SSV Indonesia yang ke-57. Tambah usia, kita harus lebih semangat, lebih komitmen, dan lebih rendah hati dalam melayani Tuhan melalui orang miskin. Semoga para Vincentian di seluruh Indonesia semakin maju dan berkembang dalam iman, persaudaraan, karya, dan organisasi. Mari kita tingkatkan, kita kembangkan karya pelayanan kita menjadi lebih kreatif dan efektif seturut teladan Santo Vincentius dan Beato Fredrik Osanam. Selamat ulang tahun SSV Indonesia.